Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market naik, bahkan naiknya di atas perkiraan saya. Perkiraan saya kan ya sekitar 2510, nggak lewat jauh, ternyata lewatnya jauh. Sampai ke 23, sedangkan penurunannya masih bertahan ya di 90-an. Jadi ini masih sesuai karena kemarin memang opennya di atas open sebelumnya. Jadi kalau open di atas open sebelumnya, kecenderungannya nih, asumsinya jika gitu, harga akan naik membuat high baru dan ini sudah terlewat jauh gitu. Nah, hari ini juga market dibuka di atas open sebelumnya. Jadi target hari ini adalah mengejar high sebelumnya di sekitar 2523. Apakah bisa sampai all time high di angka 31 atau 32? Bisa, kenapa tidak gitu. Tapi sebelumnya nih, karena ini akhir minggu, kita review mingguannya dulu. Nah, ini support resisten yang ada juga di sini adalah weekly. Kita cek dulu. Nah, minggu kemarin kita dibuka di bawah dari pembukaan minggu sebelumnya. Jadi awal minggu ini open di bawah open minggu sebelumnya dan tugasnya untuk melewati low di minggu sebelumnya sudah terpenuhi. Jadi kalau dia mau naik ya suka-suka dia. Memang agak unik minggu ini karena justru targetnya itu di hari-hari pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya justru naik. Nah, ini terlihat ini persiapan untuk hike selanjutnya nih. Kita perhatikan ya. Kalau yang ini anomali ya, opennya di bawah tapi langsung target atas. Ini juga anomali. Opennya di bawah open sebelumnya tapi dia gagal menembus bawah, justru target atas. Nah, minggu ini tidak bisa dibilang anomali karena target bawahnya sudah tercapai, tapi bisa jadi ini masih ada waktu nih untuk mengejar target atas. Jika itu terjadi, maka menjadi sebagian dari anomali. Dan ini body candle ini sudah dimakan oleh body candle minggu ini. Dan jika nanti ada high di atas high minggu lalu hanya di 29-an sekitar itu, artinya minggu ini menutup minggu kemarin. Dan itu tanda bahwa akan ada kenaikan lebih lanjut atau continue bullish. Tapi sebelumnya kita cek untuk kalender ekonomi, peluangnya hari ini akan sangat terpengaruh oleh kalender ekonomi hari ini karena hari ini ada kalender ekonomi yang cukup penting, yaitu non-farm payroll. Jadi seperti biasa hari Jumat minggu pertama jam 19.30 ada non-farm payroll private. Diperkirakan naik dari 97.000 menjadi 139.000. Kemudian under sick unemployment rate. Nah, kalau yang tadi itu non-farm payroll sektor swasta, nah ini yang nilainya nih orang yang bekerja di bawah 6 jam. Ya kita tahu jam kerja adalah sekitar 8 jam. Kalau dia bekerja di bawah 6 jam, berarti dianggap setengah pengangguran begitu karena bukan pegawai penuh tapi pegawai paruh waktu. Diperkirakan tetap sebesar 7,8%. Kemudian non-farm payroll overall ya berarti ya. Jadi payroll atau gaji di luar pertanian diperkirakan naik dari 114.000 menjadi 160.000. Nah, dari non-farm payroll itu ada nilai yang lebih bagus. Biasanya memang mengurangi atau buruk untuk emas karena ini baik untuk ekonomi. Ya kita tahu sifat emas itu kebalikannya dari ekonomi ya. Baik untuk ekonomi itu kabar buruk untuk emas dan sebaliknya. Hanya saja ini bisa jadi akan menjadi alasan bagi The Fed untuk benar-benar menurunkan suku bunga bulan ini, September ini. Jika suku bunga diturunkan,
itu biasanya bagus untuk emas. Nah, jadi hati-hati nanti malam kemungkinan akan ada turbulensi yang cukup kuat di sini. Kemudian di jam 19.30 masih di jam yang sama ada unemployment rate. Bulan Agustus diperkirakan turun tipis, jadi penganggurannya diperkirakan turun tipis dari 4,3% menjadi 4,2%. Nah, ini bagus untuk ekonomi, buruk untuk emas biasanya. Tapi sekali lagi ini data-data ini bagus bagi The Fed, bisa menjadi alasan untuk menurunkan suku bunga. Nah, jadi ini saya geser dulu ke harian. Jadi ini peluang hari ini ada shadow-shadow ke atas untuk melewati high kemarin atau bahkan minggu ini itu besar. Bahkan bisa jadi ada shadow yang melewati all-time high di 2531. Peluangnya seperti itu, karena saya pikir ini market memang sedang up. Kita cek mundur lagi ke 1 jam. Di 1 jam wajar ya jika ada penurunan karena nih hukum Chica. Kalau market mau naik wajar jika dia turun dulu. Saya pikir maksimalnya hari ini ke 500. 2500. Kalaupun lanjut lagi mungkin hanya sampai di 2490. Maksimalnya ke 80. Tapi saya pikir itu berat ya kalau sampai ke 80. Saya pikir hanya sekitar 500. Iya, kisarannya maksimal 90. Setelah itu dia akan coba naik untuk mengejar all time high. Dan bisa jadi nih jam 19.30 up itu ada turbulensi, ada fluktuasi yang sangat besar. Saya biasa sebutnya turbulensi ya, karena kan kalau kita naik pesawat ada turbulensi itu kan kayak dikocok-kocok gitu ya, harganya naik turun gitu maksud saya. Jadi peluangnya akan terjadi turbulensi, hati-hati. Bagi yang equity-nya tipis, ya tolong ditebelin dulu. Equity tipis tepatnya kekuatan dana ya, equity tebel tapi kalau opennya banyak kan sama aja tipis ya. Jadi untuk yang kekuatan dananya minim tolong ditebelin dulu. Karena jangan sampai stop lossnya kesenggol atau bahkan mungkin CM atau AL-nya kesenggol baru dia lanjut ke target naiknya. Jadi hati-hati di situ, akan ada gelombang yang cukup parah ini. Ya apalagi kan seminggu ini gelombangnya kurang ya. Kalau saya balikkan lagi ke harian, seminggu ini gelombangnya kurang kecuali kemarin. Dan kemarin pun nilainya masih sekitar $30, belum lebih dari 40. Jadi ini hari terakhir bisa jadi jackpotnya hari ini, karena hari ini juga ada non-farm payroll. Alasan saya nih kenapa kok berpikir untuk harian maksimal 90, karena di sini nih ada demand baru. Saya baru lihat ada demand di situ. Saya baru lihat di sini ada demand. Artinya maksudnya demand itu setiap kali ada yang masuk ke sini, sell berarti turun kan, masuk sini akan segera ditutup dengan buy. Dan hanya tembus jika ada exit sell, artinya ada sell yang melebihi buy. Dan sepertinya nih, ini cukup kuat. Bahkan kalau mundur lagi, di sekitar ini juga ada. Jadi ini tebel banget ini. Ya walaupun ini nggak fresh ya, karena sudah dicoba ini, tapi ya bisa kita anggap itu sebagai penebalan dari demand yang ada di situ. Sedangkan untuk atas ini ada supply di sini. Untuk yang atas ada supply di sini, hati-hati. Nah, di sini di atas 25 ada supply di situ. Maksudnya supply adalah bahwa setiap buy di situ akan ditutup dengan sell. Hanya saja nih saya agak curiga bahwa supply ini sudah lemah. Karena beberapa kali ya diuji di sini sudah nggak fresh. Ada peluang dia akan jebol hari ini.
Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.